Shalom. Ya, saya akan berbicara tentang bagaimana tema minggu pertama yaitu call to impact. Bagaimana kita dipanggil untuk berdampak. Saudara, kingdom calling ya. Jadi saudara, kita akan melihat bersama-sama saudara bagaimana bahwa ini adalah sebuah proses. Ya, untuk kita berdampak itu adalah proses. Jadi bukan terjadi secara otomatis tiba-tiba setiap kita yang dikatakan terang dan garam itu pasti berdampak. Gitu. Ternyata ada prosesnya saudara yang terjadi harusnya. Kalau kita merasa bahwa kita tidak melalui proses ini dan kita merasa berdampak mungkin saudara. Mungkin dampak itu hanya dikatakan, oh saudara ini menjadi lebih baik gitu aja. Tapi yang dimaksudkan dampak di sini kan bukan itu. Ya, membawa dampak sampai satu perubahan, sampai orang-orang berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan kali ini saudara saya akan eksposisi ya dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8 yaitu kisah Yesaya. Bagaimana Yesaya itu dipanggil oleh Tuhan dan berdampak di dalam kehidupannya melalui satu proses, saudara. Ya, proses yang menarik menurut saya, saudara. Nah, kita akan lihat bersama-sama, saudara, Yesaya 6 ayat yang pertama mulai. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah, Yesaya sedang menjelaskan, saudara, setelah Raja Uzia mati, baru dia mendapatkan sebuah penglihatan tentang Tuhan yang dahsyat, ya. Tuhan yang duduk di atas tahta yang mulia. Ya, berarti diawali dengan matinya Raja Uzia. Lah itu apa maksudnya? Matinya Raja Uzia. Berarti saudara kalau di dalam Alkitab ditulis pertama kali, berarti itu menceritakan sesuatu. Ya, apa dampaknya? Saudara, kenapa Raja Uzia itu seperti apa? Makanya kita akan melihat bersama-sama, saudara. Uzia, saudara, itu artinya, nama Uzia itu artinya Tuhan adalah kekuatanku. Ya, dia memerintah sebagai raja di kerajaan Yehuda. Dan ini yang menarik, masa pemerintahnya ada 52 tahun. Jadi dia memerintah selama 52 tahun. Nah, kalau saudara perhatikan, saudara, ya, ada banyak saudara kisah raja itu memerintah nggak sampai, kadang-kadang ada yang memerintah nggak sampai 1 tahun. Sudah terjadi pergantian, saudara. Ini 52 tahun. Ya, Presiden Soeharto aja 32 tahun mengakar begitu dahsyat. Apalagi ini 52 tahun. Dan 52 tahun saudara, itu memerintah di awal-awal saudara, sampai menjelang akhir hidupnya, itu Raja Uzia memerintah dengan takut akan Tuhan. Jadi ini luar biasa. Ya, di bawah bimbingan Zakaria, Nabi Zakaria. Nah, dia saudara memerintah dengan takut akan Tuhan sehingga di bawah pemerintahannya Yehuda mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi dan militer. Ya, terkenal, saudara. Ini hebat, saudara. Negara, kerajaan yang ditakuti oleh semua orang-orang di sekelilingnya. Ini berkat Uzia. Ya, tapi sayangnya di akhir-akhir itu, saudara, karena dia berhasil, dia memajukan kerajaan itu, dia dipuja-puja, akhirnya dia tinggi hati. Apa yang dilanggar, saudara? Dia mencoba yang harusnya imam yang lakukan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Dia mencoba memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan dia ditegur, saudara. Yang negur bukan 1 orang, tapi ada 80 nabi. Saudara menegur dia. Dan dia marah. Ini beda banget ya sama Daud ya. Daud waktu ditegur, dia bertobat. Tapi kalau Uzia ini, dia marah saudara sebagai raja. Dan akhirnya begitu dia marah, dia terkena kusta. Nah waktu kena kusta saudara, dia diasingkan akhirnya saudara. Jadi sisa hidupnya itu dia berada di dalam pengasingan sampai mati. Tapi di tengah pergantian itu digantikan oleh anaknya yang namanya Yotam. Nah Yotam itu menggantikan Uzia saudara dengan takut akan Tuhan juga. Nah ini hebatnya saudara. Dia melihat orang tuanya yang dulu takut akan Tuhan. Ya, Yotam ini juga memerintah dengan takut akan Tuhan. Tetapi saudara yang menarik, di tengah Yotam yang takut akan Tuhan, nah
ini warisan dari Uzia, saudara, menjelang terakhir yang dimana dia malah nggak takut akan Tuhan. Itu terjadi pada penduduk, semua rakyatnya itu, rakyat Israel, saudara, bangsa Israel, khususnya Yehuda ini. Mereka, saudara, memiliki kehidupan yang hancur. Karena mereka mungkin kehilangan harapan, ada begitu banyak kejatuhan moral, itu jahat. Dan itu dilanjutkan, saudara, pada pemerintahan Yotam. Yotam ini, saudara, cinta Tuhan, takut akan Tuhan, tetapi rakyatnya tidak berubah. Ya. Nah, saudara, kenapa dijelaskan seperti ini? Jadi ketika Yesaya muncul, itu Israel, saudara, dalam keadaan Yehuda itu, saudara, kerajaan Yehuda itu dalam keadaan kehilangan pengharapan. Ya, mereka sudah tidak menemukan lagi, figur itu hancur, saudara. Figur yang dibanggakan dan terakhir mati, kena kusta, dikutuk. Nah, itu posisi keadaan yang terjadi. Ya, nah, saudara, dan Yesaya, saudara, nanti saudara lihat di itu sebelumnya pun, sebelum ketemu Tuhan, dia sudah melayani sebagai nabi. Ya, apa yang akan terjadi? Nah, kita akan lihat sekarang, saudara. Makna dari teologis, Raja Uzia itu adalah simbol kekuatan manusia, kesombongan, dan kebergantungan pada diri sendiri. Atau mengandalkan kekuatan sendiri. Karena memang hebat Uzia ini, saudara. Ya. Dan ketika Uzia mati, bahwa simbol ketergantungan pada manusia itu runtuh, saudara. Dan penglihatan akan Tuhan yang benar mulai terbuka. Jadi itu di waktu yang bersamaan. Ya, makanya disebut matinya Raja Uzia. Dan disitulah Tuhan melihat Tuhan. Yesaya melihat Tuhan. Jadi di waktu itu, saudara, Tuhan itu gak pernah terlambat. Ya, dia menjawab bangsa itu dengan sebuah kebutuhan yang tepat, saudara. Ketika dia membangkitkan yang namanya Yesaya, saudara. Ya. Nah, saudara, kita akan melihat apa yang harusnya terjadi. Nah, yang pertama, saudara, selalu saudara nanti kita akan bermuara kembali ke namanya perjumpaan. Ya, tanpa perjumpaan, saudara, nggak mungkin saudara akan bisa berdampak. Saudara boleh melakukan hal-hal yang baik, tapi kalau itu dilandasi bukan karena perjumpaan kita dengan Tuhan, dampaknya tidak akan terjadi begitu hebat. Bahkan mungkin, saudara, yang terjadi adalah malah lelah, letih, bosan, bahkan mungkin bisa kepahitan. Ya, makanya hati-hati. Nah, kita akan lihat dulu, saudara, perjumpaan ini dengan luar biasa. Yesaya 6 ayat 2 sampai dengan 4. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu itu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ini bicara kehadiran Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, kita melihat dulu, saudara, apa itu serafim. Serafim ini bukan malaikat, ya. Serafim ini adalah makhluk surgawi. Kalau saudara dari bahasa aslinya disebut bahwa ini makhluk yang berapi. Jadi mungkin dibentuk dari api, saudara. Ya, dari berapi-api. Jadi makanya dikatakan ini makhluk ini menyala-nyala api. Itu serafim. Nah, biasanya, saudara, Tuhan itu menyatakan kekudusannya melalui ini. Serafim akan muncul. Nah, di sini melambangkan ada 2 sayap menutupi muka, 2 sayap kaki, 2 sayap terbang, ya, untuk melayang-layang. Ya, ini apa, saudara, mengartikan apa? Ya. Ya. Yang pertama, saudara, menutupi muka ini berbicara tentang arti dari simbol ini adalah penyembahan. Karena dia melihat begitu hebatnya Tuhan itu dengan semua kemuliaannya, tidak tahan untuk dilihat, saudara, dengan mata. Maka dia nutupi kemuliaan Tuhan. Ini bicara penyembahan. Yang kedua, ditutupi kaki. Kaki itu tempat paling kotor, saudara. Ya,
Makanya saudara kalau lihat dulu zaman dulu orang bertamu itu selalu di depannya ada tempat untuk cuci kaki. Bahkan orang masuk bait Allah selalu ada tempat pencucian kaki. Yesus sebelum dia mati di atas kayu salib, dia cuci kaki murid-muridnya. Nah, ini menandakan saudara tentang kekudusan. Yang pertama adalah penyembahan, yang kedua berbicara kekudusan, dan yang ketiga terbang melayang-layang ini berbicara tentang siap untuk diutus atau melayani. Jadi semua itu akan berputar berkisar saudara dari penyembahan, perjumpaan, kemudian saudara masuk dalam kekudusan, kita dikuduskan, lalu baru kita melayani Tuhan. Makanya saudara, kalau tanpa perjumpaan, kita akan mengalami kesulitan untuk berdampak. Dan kemudian kata kudus, kudus, kuduslah 3 kali. Ini pernyataan kata sempurna, kata kudus itu. Pernyataan yang paling tinggi. Kalau diulang 3 kali, saudara lihat di Alkitab. Kalau diulang 3 kali kata kudus, kudus, kuduslah. Ini menyatakan ada begitu banyak pengertian bahwa ini puncak titik kekudusan yang paling kudus. Dan juga menyatakan Tritunggal 3 itu. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah. Jadi saudara, sebelum Tuhan menjumpai dia menyatakan kemuliaannya dia. Saudara, melalui yang namanya serafim. Perjumpaan. Ya, yang pertama, saudara pastikan di dalam kehidupan kita mengalami yang namanya perjumpaan. Nah, apa yang terjadi saudara dengan perjumpaan itu? Perjumpaan sejati dengan Tuhan tidak membuat kita merasa lebih baik ya dari orang lain. Tetapi lebih sadar akan kebutuhan kita akan kasih karunia-Nya. Jadi perjumpaan yang sejati itu tidak akan pernah membuat kita lebih baik. Ya, kalau kita masih sering merasa diri kita lebih baik daripada yang lainnya, jangan-jangan kita tidak pernah berjumpa lagi dengan Tuhan. Ini natur manusia, saudara. Natur manusia itu akan merasa bahwa kita lebih baik, kita lebih benar. Ya, tetapi nanti saudara lihat ya, bagaimana Tuhan membawa ketemu waktu Yesaya ketemu. Itu sama, saudara. Begitu dia berjumpa, sudah tidak melihat kelebihan kita lagi. Makanya kalau orang sering berjumpa dengan Tuhan, dia nggak melihat apa yang aku lebih hebat, enggak. Ya. Dan tiba-tiba berubah menjadi itu antara kita dengan Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Kalau kita ketemu dengan Tuhan, itu Tuhan pun juga enggak melihat membandingkan kita dengan siapapun. Enggak ada. Kalau Tuhan berjumpa dengan kita itu murni. Dia bertemu, saudara berhadapan dengan kita. Urusannya Tuhan adalah kita. Kita berurusan dengan Tuhan. Makanya enggak ada ceritanya, kenapa mereka, kenapa dia, tidak ada. Tuhan berurusan pribadi dengan kita. Panggilan untuk berdampak itu selalu dimulai ya dengan panggilan untuk kita intim dulu dengan Tuhan. Ya, inilah yang sebetulnya melandasi semuanya, saudara. Untuk kita masuk di dalam kekristenan yang benar, ya. Perjumpaan itu membuat kita memandang dengan benar segala apa yang kita lakukan. Karena keintiman itu membawa kita memahami bahwa kita dengan Tuhan itu betul-betul hubungan. Bukan transaksional, tetapi relasional. Nah kalau kita saudara terus memandang bahwa ini adalah transaksi karena kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Makanya kita selalu berpikir transaksi itu begini saudara. Apa yang kita lakukan, kita berharap dapat imbalan. Ya, berteman pun begitu. Kalau transaksi, saya berteman, saudara, kalau saya traktir, misalkan saya traktir Resa, saya berharap bahwa Resa akan traktir saya. Kalau saya traktir dia tidak traktir saya marah sama dia. Nah banyak orang begitu kan sama Tuhan. Tuhan, aku mau berbuat baik buat orang ini. Harapannya Tuhan akan membalas kita. Ternyata kok enggak dapat apa-apa. Kita marah. Atau bahkan mungkin kita dengan orang itu. Waktu kita tolong seseorang, kita berharap bahwa orang itu akan mengingat dan dia akan melakukan sesuatu buat kita. Ternyata tidak. Kita terluka, kita marah. Itu transaksi. Tapi relasional saudara, itu bukan begitu. Kita berbuat baik itu karena apa saudara? Karena Tuhan terlebih dahulu berbuat baik kepada kita.
Jadi kita melakukan sesuatu, saudara, saya melayani bukan karena supaya dilihat rohani. Saya melayani supaya orang-orang di sekeliling saya memperhatikan saya. Bukan, saya melayani karena sebelumnya terlebih dahulu Tuhan sudah melayani saya. Itu relasional namanya. Jadi bahkan dalam segala apapun yang kita lakukan, itu karena Tuhan sudah mengerjakan dalam hidup kita. Kita tolong gereja-gereja kecil, bukan karena supaya kita kelihatan hebat gereja kita, bukan. Tapi karena kita merasa bahwa Tuhan sudah tolong gereja kita sampai hari ini. Makanya egois kalau kita nggak tolong gereja-gereja. Ya, apapun yang kita lakukan. Kita tolong orang-orang karena Tuhan sudah menolong kita. Kita memberkati orang karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu relasional namanya. Jadi mulai sekarang saudara mulai shifting berubah. Tapi kalau tanpa perjumpaan akan sulit sekali memandang hal seperti ini. Ya, jadi sekarang saudara tanamkan di dalam benak kita. Apapun yang kita lakukan karena Tuhan sudah melakukan dengan kita. Injil pun juga mengajarkan begitu, bukan transaksional. Panggilan saudara untuk berdampak tidak dimulai dari panggung pelayanan. Tetapi dari ruang perjumpaan. Ingat, dampak itu dihasilkan dari perjumpaan, bukan panggung pelayanan. Pelayanan itu cuman mediator, mediasi aja saudara. Ya, itu cuman mediator, Tuhan menyatakan. Jadi kalau kita sendiri nggak terima sesuatu dari Tuhan, kok melayani apapun, kok nggak akan membawa dampak. Berapa banyak orang melayani nggak memberikan dampak? Tapi kalau engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak usah saudara macam-macam. Saudara ngomong aja mengubah hidup orang kok. Sudah ada begitu banyak kesaksian. Hanya kita menyampaikan sesuatu yang sederhana. Orang diubahkan. Orang mendengar pujian. Orang diubahkan loh. Artinya apa saudara? Karena kita udah Tuhan pakai pelayanan itu jadi mediator. Hanya saudara media untuk dia mengalirkan saudara. Tapi sesungguhnya bukan itu. Yang penting itu sumbernya. Kita dapat dari sumbernya enggak. Nah, perjumpaan itu mengaktifkan kita betul-betul menjadi saluran, saudara. Karena kita menerima banyak, maka kita akan melepaskan banyak dalam kehidupan kita. Itu perjumpaan. Ya, jadi jika kita belum mengalami perjumpaan, saudara, mungkin kita akan terus dengan Tuhan transaksional terus. Ya. Kesadaran dan pemurnian. Nah ini saudara. Lalu kataku, dikatakan gitu. Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Saudara perhatikan. Jadi sebetulnya Yesaya juga tidak baik-baik amat sebelumnya. Walaupun dia sudah melayani Tuhan. Ya, dia ngomong aku najis bibir. Kenapa aku najis bibir? Karena aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Bangsa itu apa? Yehuda, kerajaan Yehuda. Walaupun saat itu Usia ada Yotam, tetap najis bibir mereka. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan spit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, ini hebatnya Tuhan, saudara. Setelah kita ketemu sama Dia, berubah semuanya. Nih lihat apa yang terjadi. Bagaimana Yesaya itu berjumpa dengan Tuhan. Sebelum berjumpaan dengan Tuhan, saudara baca ayat di atasnya nanti, saudara. Itu Yesaya paling sering berkata, celakalah mereka, celakalah mereka, celakalah mereka. Dia selalu nuding orang terus, saudara ke sana, keluar terus. Tapi begitu saat berjumpa dengan Tuhan, berubah. Bukan celakalah mereka, tapi dia berkata, celakalah aku. Ini loh sudah perjumpaan dengan Tuhan itu. Kita tidak salahin orang lagi. Tapi kita tahu, ternyata kita tidak lebih baik daripada siapapun. Ternyata, kalau kita ketemu dengan Tuhan, celakalah aku. Dan setelah dia mengakui perjumpaan celakalah, fokusnya kepada dia. Maka dia mengaku, aku najis bibir.
Tapi hebatnya Tuhan dengan cepat, saudara, begitu menyadarkan kita akan kesalahan kita. Serafim itu langsung ngambil bara api, taruh di mulutnya Yesaya, dia berkata, sudah menyentuh bibirmu, engkau sudah, dosamu sudah dihapuskan, engkau sudah diampuni. Selesai. Tuhan tidak membiarkan kita hidup dengan rasa bersalah. Kalau iblis akan menuduh kita terus dengan rasa bersalah. Tuhan memulihkan dan memerdekakan kita. Perjumpaan sejati dengan Tuhan membuat kita berhenti menuding keluar dan mulai bercermin ke dalam. Ya, mulai melihat ke dalam. Yesaya dipulihkan Tuhan dulu sebelum dia betul-betul menjadi nabi yang berdampak. Sebelumnya udah jadi nabi dia. Tapi kali ini perjumpaan mengubah dia semuanya. Saudara, berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Makanya saudara, baru ayat ini yang 8 yang terakhir. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, nah ini Yesaya, ini aku, utuslah aku. Langsung saudara. Ya, kalau belum ketemu dengan Tuhan, ini aku, utuslah dia. Nah, gitu kan. Atau utuslah temanku yang di sebelah itu Tuhan. Biar ngerasain dia, misalkan begitu. Tapi ini saudara, ketika perjumpaan udah terjadi, ini aku, utuslah aku. Nah saudara, lihat ini. Apa yang terjadi ketika sudah mengalami perjumpaan? Nah ini yang menarik saudara. Yang pertama saudara, Yesaya itu tidak menawarkan diri saudara sebelum disucikan. Kesediaannya adalah respon terhadap pemulihan oleh Tuhan. Makanya saudara, dia dasar kita diutus adalah gini. Respon terhadap kasih karunia. Bukan, saudara, karena kita merasa itu tugas, bukan. Karena kita merasakan kasih karunia dari Tuhan, maka saudara, kita siap untuk diutus. Karena kita saudara relasional, hubungan kita saudara adalah hubungan yang betul-betul membangun sebuah hubungan bukan transaksi. Maka apa yang terjadi Tuhan sudah melakukan, maka kita tidak tahan untuk tidak membalas Tuhan. Ya. Jadi kita siap saudara diutus. Ya, dimanapun kita ngomong saudara, oke, makanya ada kesiapan total saudara, siap diutus. Tidak menawar saudara, tidak memilih tempat saudara, atau cara, cuman hanya taat. Dua hal ini saudara terjadi kepada Yesaya. Dia cuma ngomong sederhana, ini aku. Ya, dengan dasar apa dia mau diutus? Karena Tuhan sudah memulihkan dia. Tuhan sudah menjamah dia. Maka dia siap untuk diutus, saudara. Ya, siap diutus, tidak menawar apapun. Kemudian saudara, panggilan itu menjadi representasi kerajaan Allah. Dalam konteks Ibrani diutus itu bahasa aslinya adalah salak. Sering dikaitkan dengan membawa otoritas pengutusnya. Jadi seorang yang diutus bukan mewakili dirinya, melainkan Allah sendiri. Kita sudah bahas di Retreat Leader banyak kemarin. Bagaimana seseorang yang menerima mandat, ya kan? Waktu dia diutus, dia bukan dirinya sendiri. Tapi dia diutus saudara, karena membawa sebuah kuasa. Ya. Kalau kita melayani Tuhan, sebetulnya kita menerima mandat. Jadi gak usah takut saudara. Gak usah takut dengan apapun yang terjadi. Ya, nah ini hari ini ada saksinya nih Angga. Kemarin kita baru pulang dari Bali, saudara, pelayanan equip gereja. Lalu kita sekarang balik rutenya, saudara, 2 hari full kita melayani. Hari ketiga supaya kita pulangnya lewat Singaraja, kita naik ke Kintamani. Kita nginep semalam di Kintamani. David yang cari. David cari. Nah, kemudian David dapat dari mana? Dari Chandra. Direkomendasikan, saudara. Cari yang nggak mahal lah, 300 ribuan kita. Kita nyampe 8:30 malam ya, masuk. Kita nyari ke sasar-sasar, saudara. Karena tidak ada penghuninya sama sekali. Saya ke sasar naik ke atas, tidak ada resepsionis, tidak ada orang. Ternyata turun ke bawah, baru ketemu ada 2 orang aja yang jaga. Kita sudah mikir, ini beneran apa enggak ini villa ini, saudara. Nah tapi yang menarik begini, saudara, waktu kita masuk di sana, jalan
mau masuk turun dari tangga, mau masuk itu ada lorong. Saya jelas sekali, saya cium bau anjing di sana. Kayak orang yang punya anjing banyak gitu. Padahal di situ nggak ada anjing satupun. Oh, tapi katanya orang itu, saudara, hotel ini kalau nggak salah ada 10 kamar atau berapa, saudara. Bukan hotel ya, berarti villa ya ini ya. Cuma 10 kamar. Katanya itu sudah 70% sudah terpenuhi. Berarti tinggal sisa 3 kita ambil 2. Tapi kita nggak dengar apapun ya di sana ya. Tidak ada suara manusia sedikit. Lampunya remang-remang. Pertama saya cium, saya tidak cerita apa-apa. Saya cium bau anjing itu. Selesai kita ngobrol, saya dengan Angga keluar, saya ngobrol sama sama Chandra sama David. Jadi Chandra sama David di kamar satunya. Harusnya twin, akhirnya nggak dapat, tetap single, saudara. Bayangkan. Ya, saudara, mereka langsung pandang-pandangan, mereka mikir, udahlah kita dua-duanya normal, sudah. Ya udah, sudah punya anak, udah semuanya. Ya, dan mereka berbaik hati. Ya, saya dan Angga yang taruh di twin. Ya, tapi kami ngumpulnya di kamar itu. Waktu kita ngobrol-ngobrol, saudara tiba-tiba cerita. Ya, aku juga bau anjing ya. Ternyata benar bau anjing ya ini ya. Terus kita ngobrol-ngobrol. Nggak tahu yang ngomong tiba-tiba yang profetik kamu ya. Membayangkan sepertinya seperti ada banyak anjing gitu yang duduk menjaga gitu. Nah dia profetik saudara. Dia Angga cerita. Kalau saya merasa, itu anjingnya di mana nggak kelihatan anjing. Tapi baunya terasa saudara. Ya udah, saudara, kita santai aja, saudara. Kita tidak mikir macam-macam. Tapi di kamar kita, saudara, yang tidak ada tanda-tandanya di kamarnya Chandra sama, ada mantranya, saudara, ditempel, digantung. Sampai Chandra penasaran, di foto ditanyakan ChatGPT, saudara. Ternyata itu mantra untuk mengusir roh jahat. Nah, saudara, terus kita mulai diskusi. Jangan-jangan banyak roh jahatnya di sini. Nah, kita ngobrol, kita berempat, saudara. Tapi udah malam, karena kita capek, saudara, kita tetap tidur nyenyak. Wah, itu hebatnya ya Tuhan. Tidur nyenyak, nggak ada gangguan, saudara. Nggak ada gangguan apapun. Ya, sampai akhirnya pagi check out kita keluar. Nah, dari situ, saudara, baru kita sadar. Begitu kita keluar dari kamar, langsung saya ngomong, loh, kok saya nggak cium bau anjing sama sekali? Baunya wangi, saudara, seperti hotel pada umumnya. Kan enggak mungkin, saudara. Saudara yang pernah pelihara anjing bisa enggak? Ini Budi sama Utami, bisa enggak hilang dalam waktu 1 hari bau anjing itu? Enggak bisa. Oh, anjing saya yang meninggal almarhum, saudara. Setelah 11 tahun, saudara. Itu selama hampir setahun kalau orang datang masih cium bau anjing loh, saudara. Ini dalam waktu semalam. Kita bangun langsung. Saya ngomong, duh hilang. Mereka semua ngomong, duh hilang. Duh, baunya jadi wangi. Gak ada bau anjing sama sekali. Oh, anjingnya kemana? Nah, saking penasarannya Angga waktu kita mampir di restoran, tanya ya, roh anjing ada enggak? Tapi saudara, itu kenyataan yang kita alami. Kenapa saya ceritakan seperti ini, saudara? Berarti gini, hal yang baik gini. Puji Tuhan ya, kita nggak diganggu semalaman. Mereka nggak berani ganggu duta kerajaan Allah. Wah, iya dong. Kita tidur dengan nyenyak, saudara. Nggak ada gangguan sama sekali, ya. Dan bangun sudah bersih. Ya, saya nggak tahu, saudara. Mungkin malam itu malaikat bersih-bersih, saudara. Sehingga kita bangun. Kita baru sadar. Seandainya baunya sama, kita nggak sadar. Mungkin aja, saudara, sebelumnya ditinggali anjing banyak, saudara. Saya nggak tahu. Tapi memang baunya nggak karu-karuan kamar itu juga, saudara. Angga sejak kembali lagi nggak mau katanya. Cukup sekali saja katanya. Kita cari tempat yang lain. Ya. Tetapi memang saudara, baunya saudara nggak ada cermin. Waduh, mengerikan saudara. Nah dari situ saudara kami melihat bahwa kalau kita berjalan dengan otoritas kerajaan Allah, nggak perlu takut. Setan itu gemetar ketemu kita. Karena kita merepresentasikan, bukan kita. Kita merepresentasikan apa? Yesus, Raja di atas segala raja. Jadi kami santai. Kami melihat semuanya itu dan kami bisa melihat, wow luar biasa ya. Kita bangun seger, bukan mencium bau anjing lagi. Semuanya seger semuanya, berarti bersih, clean. Nah mungkin aja ada yang ngomong gini, mungkin gara-gara kita masuk takut semua, saudara, roh anjingnya saudara. Minggir semuanya. Bisa saja, sayangnya kita nggak dapat penglihatan ya. Saya dari dulu pengen lihat, nggak bisa lihat-lihat terus saudara. Ya, saya kepengin lihat. Kadang-kadang saya pengen lihat setan tuh kayak apa, tapi nggak pernah bisa lihat saya. Ya,
Nah mungkin ini, kok Ali yang pernah lihat ya, Nah, kok Ali yang pernah lihat. Ya, kadang beberapa orang bisa lihat, saya belum pernah lihat. Tapi itu menjadi sebuah kesaksian buat kita melihat, wow keren ya Tuhan itu ya. Ya, coba kalau sudah takut-takut, gak bisa tidur. Aduh, tambah kacau semuanya. Kita tidur nyenyak semuanya. Nah, kemudian saudara yang terakhir adalah tugas profetik yang berat. Waduh, ini sudah menarik. Jadi Tuhan tuh ngomong gini, saudara. Tugasnya pada Yesaya itu adalah menyampaikan firman yang akan ditolak. Jadi pasti tidak didengar. Dan Tuhan ngomong sama Yesaya. Dan hebatnya Yesaya tidak peduli. Siap aja. Ya kamu akan menyampaikan kebenaran dan kebenaran mereka tidak akan mendengar. It's okay Tuhan, gak apa-apa. Yang penting saya menyampaikan. Mereka dengar gak dengar, silahkan bukan urusan saya. Tugas saya adalah memberitakan. Selesai. Bagaimana orang bisa seperti ini? Kita aja kalau melayani agak berat sedikit ngomel kan? Jadwal terlalu banyak mau ngomel kan? Kok aku terus? Harusnya kan bersyukur. Kalau bisa, ya 2 bulan sekali lah. Kalau dapat kasih karunia setahun sekali. Malah dapat kasih karunia kalau setahun sekali, saudara. Nanti begitu nggak dijadwal, baru minta jadwal. Ini, saudara, jelas-jelas. Bayangkan, kamu beritakan dan kamu akan ditolak. Nggak peduli, saudara. Karena dia melakukan bukan transaksional. Dia melakukan karena relasional dengan Tuhan. Karena engkau sudah melakukan apapun, silahkan kau perintahkan aku. Saya tidak peduli apa yang akan terjadi. Yang aku peduli adalah hanya Tuhan yang memerintahkan. Selesai. Itu Yesaya, saudara. Nah ini macet ini. Jangan ngomong gangguan roh jahat. Ya, perjumpaan dengan Tuhan, saudara perhatikan ini ada alurnya. Ya, perjumpaan dengan Tuhan, saudara akan menghasilkan pertobatan. Selalu pertobatan, lalu pemulihan, baru kita siap diutus. Dan baru melahirkan dampak. Nah ini proses yang tadi saya katakan. Jadi jangan kita berpikir, pokoknya berdampak dulu. Enggak, saudara. Ya, kita harus mengalami yang namanya kejar dulu perjumpaan. Dan saudara pastikan bahwa perjumpaan itu menghasilkan pertobatan. Pertobatan akan menghasilkan pemulihan. Setelah Tuhan murnikan, pulihkan lewat serafim tadi saudara, maka kita siap diutus. Dan baru melahirkan yang namanya dampak. Ya, itu harus selalu prosesnya seperti itu. Nggak bisa saudara. Ya. Dan yang terakhir saudara, Matius 5:13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, terang itu dilihat, garam itu dirasakan. Jadi kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam. Bukan dikatakan, kamu adalah terang atau garam. Enggak. Dua-duanya itu menjadi atribut identitas kita. Kita terang yang dilihat, dan garam harus bisa dirasakan. Nggak cukup dilihat aja. Ya. Jadi jangan berpikir kalau dilihat, saudara. Di panggung ini adalah tempat show off orang untuk dilihat. Tapi kalau saudara nggak bisa merasakan, saudara, maka engkau tidak akan mengalami dampak yang besar. Ya. Kalau kita para pemimpin di tempat ini ngomongnya aja hebat, kita tidak pernah hidupi. Sementara saudara tahu hidupnya, tidak merasakan. Saudara tidak akan rasakan dampak apapun. Tapi kalau orang itu bisa dilihat dan dirasakan, maka dampak akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita adalah terang dan garam, bukan atau garam. Amin. Ada berapa banyak sudah mau diutus untuk berdampak? Coba lambaikan tangan. Mari kita bagi berdiri bersama-sama.